Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak orang tua yang menjadi kewajiban kepada anak ada 10 hak. Yang pertama, ahaduha idza taja ahaduhuma ila ta'am at'amahu. Apabila orang tua membutuhkan makan kepada kita, apabila orang tua minta makan kepada kita, at'amahu. Hak kewajiban kita kepada orang tua itu untuk memberikan makan. Yang kedua, wasani idza taja ilal kiswati kasahu. Apabila orang tua membutuhkan pakaian kepada kita, maka hendaklah segera wajib kepada anak untuk memberikan pakaian kepada orang tua kita. Yang ketiga, kewajiban seorang anak terhadap orang tua, wasalisu idza taja ahaduhuma ila khidmatihi khadimahu. Apabila salah satu daripada orang tua minta pelayanan khidmat dari kita, maka khadimahu, maka berkhidmatlah terhadap orang tua. Lalu yang keempat, warabi'u idza da'ahu ajabahu wa hadarahu. Apabila orang tua memanggil kepada anaknya, maka kewajiban daripada anak sebagai haknya orang tua, ajabahu, menjawab panggilan orang tua, wa hadarahu, dan datang dari panggilan orang tua. Bukan hanya sekedar menjawab daripada panggilan orang tua, tapi wa hadarahu, hadir, datang untuk memenuhi daripada panggilan orang tua. Wal khamisu, dan yang kelimanya, idza amarahu bi amri ata'ahu ma lam ya'mur bil maksiyah. Yang kelima, apabila orang tua memerintah kepada seorang anak dengan satu perkara perintah atau maka ia taat terhadap perintah tersebut, malam yakmur bil maksiyah, selama perintah orang tua tidak mengandung unsur maksiat atau wal ghibati, atau menggunjing. Selama orang tua memerintahkan untuk taat kepada Allah, selama itu anak wajib untuk mengikuti perintah tersebut. Wasadisu ayyatakallama ma'ahu bil-lail. Yang keenam, bahwa dia berkata-kata dengan orang tua bil-lail, dengan kelembutan. Wala yatakallamu ma'ahu bil kalamil ghalis, dan tidak ia berkata dengan orang tua dengan perkataan yang ghalis, yang kasar. Nah, di sini ayyatakallama ma'ahu bil-lail, dengan kalimat-kalimat yang lembut. Wasabi'u, dan yang ketujuh, Allah yaqwa bismihi. Hak orang tua dan kewajiban kepada anak, tidak boleh memanggil nama orang tua dengan namanya. Allah yaqwa bismihi, tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya orang tua. Wasaminu, yang kedelapan, ayam sya khalfahu, untuk ia berjalan ada di belakangnya orang tua. Ayyarda lahu ma yarda li nafsi wa yakrahu lahu ma yakra li nafsi. Nomor ke-9, bahwa dia memberikan keridhaan terhadap orang tua, memberikan kesenangan kepada orang tua sebagaimana ia telah memberikan kesenangan kepada dirinya sendiri. Jadi ketika kita merasa senang dengan diri sendiri, maka limpahkan kesenangan kita terhadap orang tua kita. Karena di sini nomor 9, memberikan rasa senang hati orang tua sebagaimana kita merasa senang dengan diri sendiri. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan kita harus menghindari sesuatu yang buruk terhadap orang tua sebagaimana sesuatu yang buruk kita hindari. Memberikan kesenangan hati orang tua sebagaimana kita memberikan kesenangan hati kita, menghindari sesuatu yang buruk terhadap orang tua sebagaimanapun kita menghindari sesuatu yang buruk terhadap diri kita. Dan nomor yang ke-10, haknya orang tua yang menjadi kewajiban anak, ayat walahu bil maghfirah kullama yatu li nafsi. Hendaklah seorang anak mendoakan orang tuanya dengan doa ampunan selama ia berdoa untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Kanjeng Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdoa kepada untuk orang tuanya. Apa kata Kanjeng Nabi Nuh dalam doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni diriku dan ampuni kedua orang tuaku. Dan juga sebagaimana disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni daripada orang tuaku dan ampuni diriku dan juga ampuni orang-orang mukmin di hari engkau akan menghisab di hari kiamat. Jadi ada berapa jamaah tadi? 10. Ada 10 haknya orang tua yang menjadi kewajiban kepada anaknya. Nah, kata Nabi begini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarku du'a lil walidain yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Meninggalkan doa untuk orang tua akan mempersempit kehidupan terhadap anak-anaknya. Jadi hidup seorang anak akan diberikan kesempitan oleh Allah, tidak akan diberikan berkah anak tersebut selama anak tersebut tidak pernah mendoakan orang tuanya. Baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah tiada. Sekali lagi saya garis bawahi para jamaah, rahmat Allah tidak akan pernah terputus sekalipun orang tua kita telah meninggal dunia. Artinya terus kocoran rahmat doa untuk orang tua, dan orang tua akan merasakan nikmat berkah adem dalam kubur dengan berkah dari doa anak-anaknya, dan kehidupan anak akan diberikan kejembaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yumkinu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah memungkinkan bagi kami untuk memberikan keriduan terhadap orang tua sesudah wafat orang tua? Apakah bisa saya berbakti kepada orang tua padahal orang tua sudah tiada?" Apa kata Nabi? Ilalah bala, ada untuk engkau berbakti kepada orang tuamu walaupun orang tuamu telah tiada. Bisalah sati asya, kata Nabi, dengan 3 perkara. Yang pertama, ayyakunal waladu salihan fi nafsi, engkau menjadi anak yang saleh. Jadi kalau engkau ingin berbakti kepada orang tuamu pada orang tuamu telah wafat meninggal dunia, jadilah kau anak yang saleh. Fi nafsi, dalam jiwa kamu. Li'annahu la yakunu syai'un ahabbu ilaihima min salahi. Karena orang tua tidak mengharapkan dari kita, orang tua tidak menyenangi kepada kita kecuali kebaikan dan adab-adabmu walaupun orang tua telah tiada. Jadi yang paling dicintai oleh orang tua yaitu kesolehan daripada anak-anaknya. Bahkan dalam hadis saya lihat di kitab Sahih Bukhari, sesenang-senangnya orang tua di dalam kubur, sesenang orang tua yang ada dalam kubur, kesenangan mereka tatkala melihat anak-anak mereka berziarah ke kuburnya. Jadi yang disenangi oleh orang tua adalah orang yang dicintai oleh orang tua datang ke kuburannya. Itu yang paling disenangi oleh orang tua. Nggak ada lagi kesenangan orang tua kecuali orang yang dicintai oleh orang tuanya datang menghadap kepadanya dalam kubur. Ziarah maksudnya. Itu yang paling disenangi oleh orang tua. Anak yang dicintainya datang menghadapnya. Jadi yang pertama itu para jemaah, bila mana kita ingin berbakti kepada orang tua padahal orang tua telah tiada, maka kata Nabi, ayakunal waladu salihan bi nafsi, jadilah kau anak yang saleh. Dan yang kedua, ayyusila qarabatahuma wa asdiqahuma, engkau tepungkan, engkau silaturahmikan kerabat-kerabat orang tuamu, dan kau tepungkan, sampaikan silaturahmi kepada kenalan-kenalan orang tuamu. Jadi yang kedua, berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, kita mendatangi orang-orang yang pernah dekat terhadap orang tua. Ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma, menyambungkan kerabat-kerabat orang tua dan menyambungkan kepada kenalan-kenalan orang-orang tua kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, adab seorang anak untuk berbakti kepada orang tua yang orang tua sudah wafat, ayastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Yang pertama, membacakan istighfar untuk orang tua kita. Yang kedua, berdoa untuk orang tua kita. Dan yang ketiga, bersedekah untuk orang tua kita. Pokoknya niatin jamaah. Kalau Imam Syafi'i mutlak wajib diniatin. Kalau misalnya kita memberi sesuatu, diniatin, ya Allah, saya berikan sesuatu ini, saya niatkan buat orang tua saya.
Itu Imam Syafi'i mutlak wajib diniatin. Kalau nggak diniatin nggak nyambung kata Imam Syafi'i. Jadi mutlak harus diniatin. Tapi ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan walaupun nggak diniatin, kita mah adanya karena ada orang tua, pasti bakal nyambung. Tapi Imam Syafi'i tetap wajib diniatin ketika kita berbuat sesuatu amaliyah sedekah 27 kali. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Itu kalau 27 kali kita baca habis subuh jamaah, dia tidak akan mati kecuali matinya husnul khotimah. Meninggalnya enak jamaah, tenang meninggalnya. Itu aja 27 kali. Yang kedua, istighfar kalimat untuk orang tua itu akan mengundang magnet rezeki buat kita 27 kali. Insyaallah. Mudah-mudahan minggu yang akan datang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.